Halo rekan mahasiswa. Untuk kali ini di pertemuan ke-9 ya, terkait dengan judul ataupun bahasan kita, yaitu tentang partisi atau penyekat ruang ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk beraktivitas di setiap harinya. Di pertemuan ke-9 ini pastilah Anda sesekali pernah menemukan ya adanya penyekat ruang, baik itu bisa digunakan di rumah tinggal tempat kita beraktivitas sehari-hari ya, ataupun di kantor, ataupun di aula, gedung pertemuan dan sebagainya. Dan intinya adalah bahwa partisi itu merupakan atau berfungsi sebagai media atau alat untuk memisahkan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya dikarenakan ada suatu kepentingan ataupun suatu hal ya. Dengan tujuan apa? Yaitu terutama untuk menciptakan suatu privasi ruang. Nah, untuk materi sudah saya share ya, nanti di siakat, silahkan nanti Anda bisa lihat-lihat, Anda baca, bahkan bisa Anda download ya. Terkait dengan partisi, nanti akan saya tayangkan video tutorial membuat salah satu bentuk partisi 3 dimensi ya, pastinya dengan menggunakan software AutoCAD. Dan kemudian juga saya sertai untuk file panduan tutorial membuatnya seperti biasa ya. Nah, menginjak untuk awal perkuliahan ini ya, saya atau kita bersama-sama akan membahas dulu tentang topiknya ya, yaitu teori dari pengertian, dari material apa yang bisa digunakan, kegunaan fungsinya ya, apapun itu tentang partisi. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membahas topik tersebut, supaya Anda mungkin bagi yang mungkin ada beberapa mahasiswa yang kurang mengetahui ya, kenapa Bu dikasih partisi, kan enak aja langsung dikasih tembok permanen ya. Nah, itu beberapa salah satu keuntungan atau kekurangannya. Nanti bisa Anda simak ya, mana yang menurut Anda menguntungkan untuk partisi ini maupun yang sama saja ataupun malah terkesan membuat ruangan menjadi sumpek kembali. Nah, saya akan share dulu untuk teorinya ya, tentang partisi, deskripsi dari awal ya. Partisi sebagai sekat ya, sekat ruangan atau partisi ruangan. Sambil Anda baca di situ ya, bahwa partisi ruangan dikenal sebagai sekat pembatas untuk memisahkan dua ruangan yang berbeda dengan mudah, karena dia bisa diangkat, digeser ya, ataupun digantikan material lain. Misalkan tadinya kayu, kemudian karena perkembangan zaman ya, pengennya kelihatan modern, jadi diganti dengan bahan plastik atau kayu fabrikasi ya. Nah, selain untuk sebagai pemisah ya antar ruangan, partisi juga berfungsi untuk menjaga privasi serta dapat menambah nilai estetika ruang. Apa itu nanti estetika ruang? Nanti di akhir perkuliahan atau akhir teori ini ya, akan saya tampilkan beberapa partisi yang dia fungsinya itu untuk mendukung ya, menambah nilai estetika ruangan ya. Mungkin dari beberapa Anda kurang atau tidak pernah melihat ya, partisi kok bisa digunakan untuk menambah nilai estetika ruangan. Ya, seperti itu ya, jangan khawatir, nanti akan saya tunjukkan partisi apa sih yang bisa untuk menambah nilai estetika ruang dan sebagainya ya, disebutkan. Dibandingkan harus membangun dinding tebal sebagai pemisah, partisi ruangan menjadi salah satu solusi yang sangat efisien. Kita mulai detail ya, atau fokus, yaitu pertama, partisi sebagai alternatif sekat ruangan. Di situ ada penjelasannya yaitu deskripsinya. Partisi adalah sekat yang membatasi antara ruangan satu dan yang lainnya.
Namun pada dasarnya sama bahwa partisi ruangan berbeda dengan dinding pembatas. Peletakan partisi bisa diatur sedemikian rupa agar sesuai keinginan, dan inilah yang membedakan partisi dengan dinding pembatas. Jadi kalau boleh disimpulkan, kalau partisi itu dia bisa pindah-pindah ya, atau dapat di move gitu ya. Tapi kalau yang seperti tadi, yang batu bata, kemudian dari kayu ya, itu kita dapat memilah-milahnya nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, partisi sebagai hunian untuk hunian minimalis. Nah, pemilihan partisi bertujuan untuk membedakan fungsi berbeda dari dua ruangan, maka sudah jelas utama tujuannya adalah partisi ruangan adalah untuk menentukan fungsi dari sebuah ruangan yang ingin dipisahkan, sehingga aktivitas di kedua ruangan tersebut dapat lebih spesifik ya digunakannya. Kemudian berikutnya itu adalah untuk khususnya ya hunian minimalis, bahwa partisi itu sebenarnya agak kurang sependapat ya, bahwa partisi kalau dari bahan kayu ya, entah itu triplex, halfplex, plex ya, kemudian ada MDF dan sebagainya, jika digunakan untuk material membuat partisi ya, artinya kok kayaknya pilihlah yang praktis ya. Contoh kata begini, ruangan tersebut ya antara ruang tamu dengan menjadi ruang makan ya, itu sebenarnya menyatu ya. Nah, kemudian di jarak di situ ya, nanti saya tunjukkan atau Anda bisa nyimak di video, bahwa tunjangan itu tuh bisa diblok ya, bisa diblok untuk menjadi background ya, atau menjadi sekat ruangan. Pemilihan partisi bertujuan untuk membedakan fungsi antara benda-benda ruangan, maka sudah jelas tujuan utama dari partisi ruangan adalah untuk menentukan jenis fungsi dari sebuah ruangan yang ingin dipisahkan, sehingga aktivitas kedua tersebut dapat lebih spesifik. Nah, kemudian berikutnya, partisi memberikan privasi khusus untuk dua ruangan. Menggabungkan ruang tamu dengan ruang tengah ya, itu adalah satu hal yang wajar ya di kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin yang bagian dindingnya ya, yang tadi partisi yang permanen ya, atau misalkan kalau permanen itu berarti dia tidak bisa digerakkan ya. Nanti kita coba dulu ya. Partisi memberi privasi khusus untuk dua ruangan. Penjelasannya gimana nih? Pada desain interior yang menggabungkan ruangan tamu dan ruang tengah ya, diperlukan partisi untuk memisahkan kedua ruangan tersebut. Tanpa partisi, dua ruangan tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal. Dengan kata lain ya, adanya partisi ya, ruang utang ya, ruang keluarga difokuskan untuk kegiatan bersantai serta anggota keluarganya ya, dan tidak terlihat oleh pagar ya. Tanpa partisi, dua ruangan tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal, dan bahkan kalau kita lihat di marketplace atau ruang-ruang display offline ya, itu ada yang namanya, ini ada teori yang pertama nih ya. Pada dasarnya desain interior itu menggunakan atau menggabungkan dua ruang tamu dan ruang tengah ya, sehingga perlu sekat. Nah, seperti itu. Kemudian partisi sebagai penghias ruangan. Nah, fungsinya sebagai, selain untuk penyekat ruangan, partisi juga memiliki fungsi sebagai penghias interior. Penghuni dapat membuat partisi dengan desain yang estetik dan menambahkan berbagai hiasan pada partisi. Nah, kalau partisinya itu desainnya cantik, maka akan membuat nuansa interior itu menjadi semakin bagus ya, semakin menarik, ada eye-catchingnya gitu. Lanjut, manfaat dan keuntungan menggunakan dinding partisi. Mungkin dari Anda beberapa bahkan awet ya. Kadang itu partisi kan di bawahnya ada berupa
apa ini, roda ya. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk sisi maintenance-nya, itu di partisi. Ya kita baca ya. Hemat biaya. Melakukan renovasi pada masa tertentu akan makan biaya yang cukup besar. Untungnya menggunakan transisi dari partisi bisa menjadi salah satu pilihan alternatif ya yang pas itu ya bagi setiap orang umumnya ya. Tapi adalah ya orang itu satu lokasi tersendiri ya, jadi tidak mempekan. Kemudian yang kedua, kemudian melakukan ekspansi. Banyak sekali struktur bangunan yang memiliki beberapa ruangan, tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka akan semakin banyak pula ruang yang dibutuhkan. Maka dari itu pentingnya partisi yang akan memudahkan dalam meletakkan, menyimpan ya atau mengekspor, ekspansi ataupun pelebaran di masa yang akan datang. Udah lanjut saja terkait dengan sangat praktis. Kemudian melakukan ekspansi. Banyak sekali struktur bangunan yang hanya memiliki beberapa ruangan, akan tapi sering jalannya waktu maka semakin banyak pula yang dibutuhkan. Maka dari itu melakukan partisi akan sangat memudahkan dalam melakukan ekspansi atau perubahan di masa yang akan datang. Nanti akan saya berikan contohnya ya, berupa video maupun berupa gambar. Udah sangat praktis ya, karena dia bisa dibongkar pasang, digeser-geser gitu ya, maka dia adalah fungsi yang fleksibel. Cuman ini harus kerjasama ya antara di situ ya dari sisi interiornya. Nah sangat praktis, memberikan privasi ya, seperti tadi saya bilang bahwa jika kita ada suatu ruangan terbuka ya dan akan dipakai sebentar ya, nah itu partisi bisa dilipat kemudian disorongkan ya tempat tertentu, kemudian yang plus kuning besar tadi itu, nah itu di situ aja itu sebagai partisi juga fungsinya ya, walaupun sebagai pajangan. Udah sangat praktis, satu mudah, dua tidak mahal ya, bahannya awet. Nah itu sebagai untuk MMT partisi yang ini ya praktis. Kemudian memberikan privasi. Kemudian menambah estetika ya. Partisi tersebut sebenarnya dapat memberikan sekat atau partisi untuk asalan estetika. Hal ini tidak bisa digunakan begitu saja. Pada dasarnya banyak sekali rumah dengan gaya modern minimalis yang menggunakan sekat atau partisi untuk memberikan estetika yang indah di dalam ruangan. Nah itu perlunya untuk menyimpan ya, karena banyak kemarin pengalaman itu partisi tersebut mulai ada rayapnya. Nah seperti itu ya. Kriteria dinding partisi yang baik, yang pertama adalah dinding tidak terlalu tebal, bahan dan ringan ya. Jika kita menggunakan partisi dari aluminium itu pastinya lebih enteng ya, lebih ringan. Memiliki bahan tidak terlalu tebal, bahan yang ringan, kedap suara. Harga untuk dinding partisi lebih lengkap ya, dinding partisi itu terjangkau. Seperti ini penampakannya ya, nanti bisa Anda lanjutkan sendiri dibaca sebelum kita masuk ke yang pertama, jenis partisi nih. Materialnya apa sih? Salah satunya adalah tidak kalau bahasa itu ketanggan gitu loh, jadi tidak perlu desain tapi langsung diaplikasikan. Nah contoh di gambar di model Anda itu adalah beberapa
angka ya, kemudian jarum detik biasalah standar, tapi ini tadi kebetulan ya dalamnya juga sudah rapat. Nah itu fungsinya adalah untuk memberikan privasi. Nah seperti ini kurang lebihnya antara kaca ya, material kaca, material kayu ya, dijadikan satu. Dan dia bisa diterapkan atau memang untuk menyediakan stok ya, beberapa obat yang fungsinya untuk membackup kesehatan. Nah di layar monitor Anda itu adalah cara untuk menyimbang poin. Kemudian ada lagi untuk kaca ngeblok yang besar itu ya, itu adalah memberikan kesan modern minimalis ternyata ya. Nah ini biasa kita jumpai di daerah atau ada di rumah ya, tapi nanti bisa ganti-ganti animasi nanti. Ini adalah modern ya. Lanjut aja material dinding partisi kayu ya. Jadi dia kelebihan dari kayu itu dia dapat diukir, dapat dibentuk ya. Cuman memang kekurangan itu harganya mahal, terutama untuk kayu jati ya. Kemudian material dinding partisi asbes ini saya skip aja karena beberapa sudah terlanjur tidak menggunakan untuk material asbes ya sebagai material penutup partisi. Kemudian kesekian ya, ini kalau nggak salah ke-6 itu ada beberapa yang punya panjang ya. Jadi partisi ini kan dia sebagai sekat ya. Nah nanti kalau kita saat tidak sengaja ya, kuku kita itu bahkan bisa merusak ini partisi ya. Misalkan terbuat dari bahan MDF ya, atau jika terkena air itu bisa jadi rusak ya. Selain dari bahan material fabrikasi, untuk material dinding partisi atau papan blok ini ya, berukuran tebal digunakan sebagai alternatif pengganti kayu. Dari segi harga memang dia lebih murah dari kayu, harga per lembar kisaran antara 200 hingga 300 ribu rupiah. Akan tetapi kualitasnya juga sedikit lebih rendah daripada menggunakan kayu sebagai dinding partisi. Itu saja ya. Nah ini ada material lain yaitu dari kalsiboard. Ini sering digunakan nih. Jika Anda pernah berkunjung ke kampus ya, kalau Anda perhatikan di beberapa ruangan, terutama di ruang dosen ya, itu menggunakan material kalsiboard. Jadi dia awalnya itu menggunakan rangka dulu ya, kemudian kalsiboard itu diletakkan di rongga-rongga diantaranya. Lebih praktis ya, mudah daripada dia menggunakan batu bata permanen ya, dinding batu bata. Nah ini bisa dibongkar pasang. Aplikasi yang mudah serta tekstur yang halus menjadikan kalsiboard menjadi pilihan yang bagus untuk partisi ya, praktis. Kemudian material berikutnya adalah metal atau besi ya. Beberapa ini untuk outdoor maupun indoor ya, Anda bisa lihat perbandingannya. Material metal sangat jarang digunakan di Indonesia, akan tetapi di negara lain di Eropa banyak sekali rumah yang menggunakan dinding partisi dengan bahan metal. Oleh karena itu mereka membutuhkan pengantar panas dari dalam dinding guna menghangatkan mereka di musim dingin. Perbedaan suhu dan cuaca tertentu akan membuat perbedaan dalam pemilihan dinding sebagai partisi juga. Ya, ini lebih alami lagi partisi bambu. Ya. Caranya bagaimana untuk partisi bambu ya? Anda cari beberapa bambu baik yang masih muda ya, tapi dari sisi kelenturannya ya, terutama untuk bambu dengan usia yang sekian tahun ya, ada mati bambu tua itu, dia tingkat keelastasian lengkungnya itu besar. Nah finishingnya bagaimana? Itu cukup dengan furnitur di
furnace ya, supaya mengkilat atau tidak ada jamur nanti di situ. Nah, suasana rumah akan terlihat jadi lebih natural dan berbeda dengan buat partisi dari elemen bambu maupun rotan. Seperti ini ya. Kemudian partisi dari taman ya mungkin tidak mengira ya bahwa tanaman itu ya ranting-ranting pohon dibuat berjejer berderet itu bisa menjadi suatu partisi atau sekat ruangan. Nah, selain tanaman asli ya, artifisial bahkan sering juga digunakan untuk kafe-kafe, lobby ya, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik ya terkait dengan partisi seperti ini ya, dikeringkan, ilalang atau bambu kecil gitu dikeringkan dan disusun sebagai lupa ya untuk dijadikan partisi. Nah, itu kurang lebihnya untuk teori ya terkait dengan partisi. Nah, saya akan menayangkan untuk videonya nanti ya, tapi terlebih dahulu coba saya bukakan ini cara untuk membuat partisinya ya. Silakan nanti Anda bisa latihan di rumah. Nah, seperti ini kurang lebihnya partisi. Jika kita otak-atik ya, otak-atik sesuai dengan ukuran nantinya. Nah, ini fungsinya nanti bisa jadi macam-macam. Saya sudah menyiapkan beberapa modifikasi dari partisi tersebut ya, mungkin ada sekitar 5 modifikasi. Nah, ini yang pertama ya, dalam arti bentuk aslinya ya. Nah, untuk tutorialnya nanti silakan Anda mengikuti apa yang sudah ada di sini. Membuat kotak dengan rectangle, ukuran masukkan ya. Jangan lupa di mana di sini ada titik koma itu sangat berpengaruh ya. Add 0.02, 0.4 dan di extrude setebal 1.8. Ini membuat objek samping. Lanjut lagi. Nah, di sini ada screenshot dari langkah-langkahnya ya. Kemudian membuat objek bawah. Ini ada ukurannya ya, silakan Anda nanti mengikuti. Jadi setelah kita membuat sekat tegak, kemudian kita membuat alas bawah ya. Nah, di alas bawah nanti tinggal dikopikan ke atasnya 1, 2, 3 ya. Seperti itu ya. Ini tinggal masukkan aja di sini ukurannya. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian diberi sekat di bagian bawah. Ceritanya ini di bawahnya itu ada semacam lemari kecilnya ya. Nah, ini tinggal Anda masukkan aja ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah membuat sekat-sekat, nanti boleh ditambahkan untuk pintu ya. Sedangkan ukuran pintu itu berapa? Di sini sudah ada di sini. Begitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi supaya kelihatan lebih natural atau hidup ya. Pintu-pintu ini dipasangkan di gambar itu ya. Seolah-olah dia terbuka ataupun tertutup supaya lebih kelihatan dinamis ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita isi dari kotak yang ada di atasnya sesuai tadi contoh ya. Ini ya, sudah ada ukurannya dan seterusnya. Seperti ini, ada sekat tegak di bagian tengah ya. Ini 1 dan sebelahnya nanti ada 2. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian tinggal menambahkan 1 sekat melintang pada objek bagian atas di sini. Nah, ini ya. Kemudian langkah terakhir bagaimana? Tinggal kita kasih alas di belakang atau di punggung dari rak partisi tersebut ya. Oke, kita lanjutkan untuk videonya. Seperti apa videonya? Saya matikan dulu untuk backsoundnya ya. Backsoundnya biarin aja ya. Ini videonya tanpa suara soalnya. Silakan untuk menikmati tayangan dan jangan lupa disimak ya supaya Anda bisa melakukan latihan sendiri di rumah.
beberapa materi yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kemudian video tutorial terkait dengan cara membuat partisi ya. Cuman seperti saya salah upload video nih, itu sudah masuk ke modifikasi partisi ya. Mungkin minggu depan saya sambung lagi untuk yang partisi yang sudah saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kelas full online mata kuliah desain grafis arsitektur. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika ada salah kata. Silakan Anda nanti bisa makan presensi ya. Salam kebajikan, tetap semangat dan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. See you. Dah.